Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat binakang santri rahimakumullah. Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang paling mulia dan bersejarah bagi umat Islam. Masjid ini terletak di kota tua Yerusalem, Palestina, yang juga dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Al-Quds. Masjid ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan perjuangan bangsa Palestina melawan penjajahan Israel. Namun, siapa sebenarnya orang pertama kali yang membangun masjid ini? Bagaimana proses pembangunan dan perawatannya, dan apa makna dan keutamaan masjid ini bagi umat Islam? Sahabat rahimakumullah, dari berbagai sumber sejarah dan hadis diketahui bahwa masjid ini pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam membangun masjid ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan tempat, panjang dan luasnya. Masjid ini dibangun di atas gunung Baitul Maqdis yang juga disebut Gunung Haikal oleh orang-orang Yahudi. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan memberi hidayah kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Masjid ini memiliki kedekatan dengan Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama di bumi. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah dan Masjidil Aqsa memiliki jarak sekitar 1.500 km, tetapi keduanya terhubung oleh sebuah jalan yang disebut Mi'raj, yang merupakan jalan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Masjid ini juga memiliki hubungan dengan Baitul Maqdis, yang merupakan nama lain dari Yerusalem. Baitul Maqdis berarti rumah yang diberkahi, karena di tempat ini banyak terjadi mukjizat dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitul Maqdis juga merupakan tanah suci yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, yaitu Bani Israel. Namun, seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami kerusakan dan perubahan bentuk akibat bencana alam, peperangan, dan kelalaian manusia. Masjid ini juga sangat dikuasai oleh orang-orang kafir seperti orang-orang Romawi, Persia, dan Bizantium yang merusak dan mengubah fungsinya. Sahabat rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk merenovasi dan memperbaiki masjid ini, serta mengembalikan kemuliaan dan keagungannya. Di antara para nabi dan rasul yang terlibat dalam perbaikan masjid ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sahabat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pertama kali merenovasi masjid ini setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan masjid ini dan memperkuat pondasinya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga membangun sebuah mihrab di dalam masjid ini yang merupakan tempat sholat dan berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan tauhid dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang disebut Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang juga merenovasi masjid ini setelah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Yakub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memperluas masjid ini dan menambahkan beberapa bangunan di sekitarnya. Nabi Yakub alaihissalam juga menamai masjid ini dengan Baitul Maqdis, yang berarti rumah yang diberkahi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling terkenal dengan pembangunan masjid ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang juga merupakan nabi dan raja. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun masjid ini menjadi lebih besar, luas, dan indah. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memperindah masjid ini dengan berbagai hiasan dan perhiasan seperti emas, perak, permata, dan kayu. Nabi Sulaiman alaihissalam juga membangun sebuah kubah di atas masjid ini yang disebut kubah Syahroh, yang berwarna biru dan berkilau. Sahabat rahimakumullah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan binatang dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat dan keajaiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti angin yang tunduk kepadanya, kursi yang bisa terbang, dan cincin yang bisa mengendalikan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memerintah atas kerajaan yang luas dan makmur yang meliputi Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, dan sebagian Arab Saudi. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengajak umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjaga masjid ini dari kerusakan dan penistaan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengadakan upacara pembukaan masjid ini yang dihadiri oleh para nabi, rasul, raja, ulama, dan pemimpin dari berbagai bangsa dan agama. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberkahi masjid ini dan menjadikannya tempat yang diterima doa dan ampunan. Sahabat rahimakumullah, Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang juga merawat masjid ini setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi dan imam yang bertugas mengurus masjid ini dan mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nabi Zakaria alaihissalam juga merupakan kakek dari Nabi Yahya alaihissalam dan paman dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam juga diberi mukjizat dan keajaiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memiliki seorang putra bernama Yahya alaihissalam, padahal istrinya mandul dan usianya sudah tua. Nabi Zakaria alaihissalam juga mengalami banyak cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ditentang dan dipersekusi oleh kaumnya yang menyimpang dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembah berhala. Nabi Zakaria alaihissalam juga dibunuh oleh kaumnya dengan cara dipotong-potong karena ia menentang kezaliman dan kemungkaran mereka. Nabi Zakaria alaihissalam juga meninggalkan wasiat kepada putranya Yahya alaihissalam untuk melanjutkan dakwahnya dan menjaga masjid ini. Sahabat rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang juga berkaitan dengan masjid ini setelah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga merupakan putra dari Maryam yang merupakan seorang wanita suci dan solehah. Nabi Isa alaihissalam juga diberi mukjizat dan keajaiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti lahir tanpa ayah, bisa berbicara saat masih bayi, bisa menyembuhkan orang buta dan sakit, bisa menghidupkan orang mati, dan bisa naik ke langit. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan tauhid dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya,
serta mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Isa alaihissalam juga menghadapi banyak cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ditentang dan dipersekusi oleh kaumnya yang mengingkari dan menghina ajarannya. Nabi Isa alaihissalam juga dijadikan sasaran pembunuhan oleh kaumnya yang bersekongkol dengan orang-orang Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari rencana jahat mereka dengan mengangkatnya ke langit dan menggantikannya dengan seorang yang mirip dengannya. Nabi Isa alaihissalam akan kembali ke bumi pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam. Sahabat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang juga berkunjung ke masjid ini saat melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem dengan menunggangi buruk seekor binatang yang mirip kuda. Nabi Muhammad SAW tiba di masjid ini dan sholat di mihrab Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan para nabi dan rasul lainnya. Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke langit dengan menaiki tangga yang disebut mihrab dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk mencintai dan menghormati masjid ini serta menjadikannya sebagai kiblat pertama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa sholat di masjid ini memiliki pahala yang sangat besar, yaitu 500 kali lipat dari sholat di masjid biasa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa masjid ini adalah salah satu dari 3 masjid yang wajib dikunjungi oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masjid ini dikuasai oleh orang-orang Bizantium yang merupakan penganut Kristen Ortodok. Mereka merusak dan mengubah fungsinya serta melarang umat Islam untuk beribadah di sana. Mereka juga membangun gereja-gereja di sekitar masjid ini dan menempatkan salib di atas kubahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang pahlawan Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, untuk menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali masjid ini. Khalifah Umar bin Khattab memimpin pasukan Islam yang berjumlah sekitar 40.000 orang dan berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang berjumlah sekitar 200.000 orang. Khalifah Umar bin Khattab memasuki Yerusalem dengan penuh kesopanan dan kerendahan hati, tanpa membawa senjata ataupun kuda. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menuju ke masjid ini dan membersihkannya dari kotoran dan salib. Khalifah Umar bin Khattab juga membangun sebuah masjid kecil di sebelah selatan masjid ini yang disebut Masjid Umar. Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan jaminan keamanan dan kebebasan beragama kepada penduduk Yerusalem, baik muslim maupun non-muslim. Sahabat rahimakumullah, masjid ini kemudian mengalami beberapa perbaikan dan perluasan oleh para khalifah dan penguasa Islam yang berikutnya, seperti Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mum, dan lain-lain. Mereka menambahkan berbagai fasilitas dan hiasan di masjid ini seperti mimbar, mihrab, menara, pintu, jendela, lampu, karpet, dan kaligrafi. Masjid ini juga menghadapi beberapa ancaman dan serangan dari orang-orang kafir seperti orang-orang Salib, Mongol, Mamluk, Utsmani, Inggris, dan Israel. Mereka berusaha untuk menghancurkan dan menguasai masjid ini serta menghapus jejak-jejak Islam di sana.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam yang berjuang untuk membela dan mempertahankan masjid ini. Sahabat rahimakumullah, hingga saat ini masjid ini masih berdiri kokoh dan megah sebagai saksi sejarah dan keagungan Islam. Masjid ini masih menjadi tempat ibadah dan ziarah bagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Masjid ini juga masih menjadi pusat perhatian dan konflik antar umat Islam dan Israel yang mengklaim memiliki hak atas tanah suci ini. Masjid ini juga masih menunggu kedatangan kembali Nabi Isa alaihissalam yang akan memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal dan pengikutnya. Masjid ini juga masih menunggu kedatangan Imam Mahdi yang akan mempersatukan umat Islam dan mengembalikan kejayaan Islam. Masjid ini juga masih menunggu hari kiamat yang akan menjadi tempat berkumpulnya para nabi, rasul, malaikat, dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akhir dari kisah. Kalau ada yang salah, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa dengan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.